yang menyatakan keunggulan majelis ta'lim. Apa tuh diantaranya? Saya yang terakhir aja ya, yang terakhir aja. Yang pertama, jauh lebih dahsyat daripada setahun. Yang kedua, jauh lebih dahsyat daripada 70 tahun. Yang terakhir nih, yang ketiga, tafakkaru sa'atan, berfikirnya kita sesaat, hadirnya ke majelis taklim walaupun sebentar. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, katanya, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya engkau di majlis taklim, la taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun, wala la taktubu harfan, khairul laka min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat ketimbang memerdekakan 1000 orang budak. Dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan satu orang sahabat, siapa namanya? Bilal, ya, Bilal. Nah, kata Rasulullah SAW, kenapa sahabat Abu Bakar masuk surga dan dikabarkan 10 orang sahabat yang insya Allah mendapatkan surga? Itu bukan karena amal ibadahnya, bukan karena dekatnya dengan Rasul, bukan karena beliau mertua Rasulullah, bukan. Tapi kenapa? Memerdekakan satu orang sahabat yang ternyata memerdekakan seorang budak yang ternyata budak itu menjadi kebanggaan Islam, yaitu sahabat Bilal bin Rabah menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Dalam artian bahasa vulgarnya mah, walaupun engkau tidak faham apa yang dibahas di majelis tersebut, khairul laka min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat daripada memerdekakan 1000 orang budak. Sayyidina Abu Bakar, jangankan 1000 orang budak ya, satu orang budak dimerdekakan, subhanallah, masuk surga itu sahabat Bilal. Apalagi 1000 orang budak. Nah, di dalam hadis yang disampaikan, yang akan disampaikan itu jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Tafakkaru sa'atan, berfikirnya sesaat, sebentar di dalam majelis taklim, khairum min ibadati amin alfa amin. Subhanallah, dahsyat sekali ya. Jauh lebih dahsyat ketimbang ibadahnya alfu amin. Berapa Ibu? 1000 tahun ya, 1000 tahun. Dapat Lailatul Qadar aja 1000 bulan, yang kalau ditahunkan menjadi 84 tahun, itu tidak semua kaum muslimin mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mungkin Bu Dede mah alhamdulillah tiap malam ya Lailatul Qadar, karena tiap malam dengan Pak Qadar. Nah, kalau orang yang hadir ke majelis taklim, khairum min ibadati alfu amin, lebih dahsyat ketimbang beribadah 1000 tahun. Allahu Akbar. Mana ada orang yang sanggup beribadah 1000 tahun? Siangnya siam, malamnya qiyam, 24 jam beribadah kepada Allah. Maka dibandingkan dengan orang yang hadir ke majelis taklim, tetap kalah ibadahnya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja ya kalau majelis taklim mah sedikit yang hadir. Kenapa? Ibu-ibu, ayo ke majelis taklim, kan sekarang udah dimulai kajian. Yang kemarin juga malaikat sudah bosan mencatat amalan saya, katanya. 1000 tahun atau 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Oh, banyak banget gitu ya. Tadi aja sudah 2 pengajian, kemarin 2 pengajian. Wah, 4000 tahun itu dalam 4 hari ya. Luar biasa. Makna ya mohon dimaklum saja sedikitnya orang hadir ke majelis taklim karena berkahnya tidak kelihatan. Coba Ibu bandingkan dengan orang yang ke pasar. Banyak mana yang ke majelis taklim sama yang ke pasar? Kok langsung nyantok jawabannya? Di pasar ada nggak hari liburnya? Nggak ada. 6 jam apa 24 jam dibukanya itu? 24 jam ya.
Paling yang untungnya hanya beberapa orang saja gitu ya. Tapi kalau orang yang hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis, hadir ke masjid, itu sudah pasti mendapatkan keberkahan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak-anak kecil yang seperti ini nih. Oh, ada anak kecil tidak diberikan pahalanya kepada anak kecil katanya. Kenapa? Karena dititipkan kepada orang tuanya. Jadi nanti orang tua yang punya anak kecil ketika di akhirat nanti melihat catatan amal, ya Allah, perasaan saya tidak mengamalkan ini. Kenapa ini banyak catatan amal saya, ya Allah? Beruntunglah engkau wahai hambaku, katanya, kata Allah, bahwa dulu ketika di alam dunia putra-putrimu hadir ke majelis taklim, ya walaupun mendengarkan sih mendengarkan, tapi tidak paham apa yang dibahas di sini ya, nggak masalah. Kenapa? Duduknya saja, kata Rasulullah SAW, itu lebih dahsyat daripada memerdekakan 1000 orang budak. Maka alhamdulillah kita semuanya hadir senantiasa diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, kita lanjut kepada materi yang kemarin tawakuf sementara ya. Sebelumnya mohon maaf ya, karena ini perdana dimulai kembali kajian yang sebelumnya tawakuf untuk sementara karena menghadapi bulan suci Ramadan dan juga Syawal. Berarti 2 bulan kita tawakuf ya. Ini sudah Zulqa'dah tanggal 4 atau tanggal 5 sekarang? Tanggal 5 ya, tanggal 5. Nah, berhubung saya banyak berbicara di majelis ini, tentu man katsura kalamuhu katsura khati'atuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, sudah pasti itu banyak apanya? Banyak salahnya, sudah pasti itu mah ya. Wa man katsura khati'atuhu fannaru aulabih. Barang siapa yang banyak salahnya, maka neraka yang lebih cocok untuk dirinya. Ya, Masya Allah ya. Walaupun saya betapa paling banyak dosanya di majelis ini, bukan hanya di majelis ini ya, di kolong bumi saya yang paling banyak dosanya. Untuk itu saya mohon maaf dari hati yang paling dalam, secara pribadi, secara keluarga dan semuanya ya, kesalahan yang diucapkan, yang diperbuat, baik yang disengaja ataupun toh tidak disengaja, mohon ibu dan bapak bisa memaafkan dengan selebar-lebarnya. Gimana bisa memaafkan ibu? Oh, alhamdulillah ya, 0-0 berarti ya, 0-0. Besok 0-1 lagi berarti ya. Jangan atuh. Tetap 0-0 atuh ya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun banyak silap, banyak salahnya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga kita yang tadinya bersih dari rumah kembali ke majelis taklim, kemudian kembali lagi ke rumah dalam keadaan suci selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kita awali taklim ini dengan melanjutkan taklim yang sebelumnya yang sudah tawakuf 2 bulan. Maka diawali dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qala al-musannifu, berkata Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin selaku penyusun kitab ini, wa qala, dan berkata dan berfirman, siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wa qala Allah Ta'ala ini bukan Quran, ini hanya pengantar saja ya. Seperti wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah Ta'ala. Kalau wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang hadisnya ya. Wa qala ada berkata qala Abu Hurairah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mada hadis ya. Kalau ini mah bukan. Karena firman Allah hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, apa lanjutannya? Illa liya'budun. Ini mau udah terkenal gitu ya. Wong sehari-hari kita gunakan ayat ini ya untuk beribadah. Maka ini dalilnya. Dalil bahwa kita selaku manusia, bahkan jin pun di alam sana, di alam jin, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan juga manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk semata-mata beribadah. Jadi kalau ada manusia tidak beribadah kepada Allah, nah itu menyalahi aturan, menyalahi kodratnya selaku hamba Allah, menyalahi kodrat perjanjian ketika ada di alam rahim. Apa perjanjian antara kita dengan Allah? Ada nggak perjanjiannya? Ada MOU tersendiri. Nah, perjanjian di alam rahim ketika kita, mungkin kita tidak ingat ya, kecuali ada yang mengingatkan setelah lahir. Qalu alastu birabbikum, apakah engkau mengakui wahai janin yang ada di dalam perut ibumu sekalian, aku sebagai Tuhanmu dan engkau sebagai hambaku? Qalu, maka menjawablah semua janin yang ada di dalam perut ibunya. Yang ikrar ini dibacakan ketika kita berusia 4 bulan ya, 4 bulan. Wah, tuh katanya 4 bulan mah belum bisa ngapa-ngapain ya, belum bisa ngapa-ngapain menurut kita ya, tapi di hadapan Allah segala sesuatu mudah saja bagi Allah ya. Bahkan Nabi Adam yang tidak memiliki ayah dan ibu bisa, bahkan Siti Hawa yang tidak memiliki ayah dan ibu pun bisa. Nabi Isa alaihissalam yang tidak memiliki ayah bisa. Kemudian dan lain sebagainya. Semuanya kekuasaan Allah. Bagi Allah apa yang tidak bisa bagi Allah ya? Itu sangat kecil semuanya. Nah, ketika kita berusia 4 bulan, secara ruhiyah, ruhnya kita sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Wong Allah yang menciptakan gitu ya, dan Allah menghendaki, maka bisa bagi janin itu menjawab pertanyaan Allah. Alastu birabbikum, apakah engkau mengakui bahwa aku sebagai Tuhanmu wahai janin yang ada di dalam perut ibumu? Qalu bala syahidna. Nah, kalimat syahidna, kalimat bala pun itu menandakan ketundukan dan kepasrahan kita selaku hamba Allah semuanya, baik dari keluarga muslim, keluarga non muslim, semuanya berikrar seperti itu. Bala syahidna. Kantenan atau Gusti, kita semuanya adalah hamba Engkau dan Engkau adalah Tuhan kami. Nah, itu sudah berikrar. Nah, kita nggak ingat kan ya? Nggak ingat, kecuali ketika sudah diingatkan oleh tetangga, oleh guru kita, oleh orang tua kita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berhubung sudah berikrar syahidna, dalam arti kata syahada yusyahidu syahidna, dalam artian bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidna ayyataqona, bahwa kami meyakini ya Allah. Maknanya seperti itu ya. Kalau syahidna asyhadu, itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan, bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagi kita umatnya tidak bisa ya, apalagi kita terpaut jarak 1445 tahun yang lalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalimah asyhadu ditakwil. Takwilannya apa?
Asyhadu ayataqona, bahwa kami meyakini, memang kami bersyahadat dalam artian meyakini. Bersyahadat itu bersaksi, tapi apakah menyaksikan? Kan tidak, kita tidak menyaksikan Allah ya, tapi kita meyakini ya. Itu pun salah satu bagian aspek dari keimanan kita kepada Allah. Pertama, iqraru bil lisan. Kalau lisan mengikrarkan seperti barusan janin di dalam perut ibu kita, maka itu sudah ikrar. Kemudian wa tasdiqu bil qalbi. Nah, wa tasdiqu bil qalbi ini membenarkan dengan qalbunya, meyakini dengan qalbunya. Yang paling tinggi makomnya adalah wa'malu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Makna Allah memberikan kita kaki untuk apa? Oh, untuk melangkah ke musola. Makna Allah memberikan lisan buat apa? Oh, untuk tadarus Quran. Makna Allah melihat, memberikan mata apa? Oh, untuk belajar dan taklim dan lain sebagainya. Maka itu harus ditasarrufkan sesuai dengan keinginan pemberinya. Ibu kalau seandainya ada tetangga nih ngirim ke ibu comro misalkan hanet-hanet, apa hanet, nggak ada yang nggak paham semuanya, hangat hangat gitu ya, ngasih comro ke ibu hangat-hangat, nggak usah banyak-banyak, 2 piring aja ya, 2 piring. Itu sebenarnya keinginan tetangga ibu memberikan comro itu buat apa? Buat dimakan. Masa dilempar-lempar, apalagi di hadapan orangnya? Sakit hati nggak kira-kira? Bukan sakit hati lagi, itu mah sakit mata. Sakit semuanya gitu ya. Aduh, subhanallah ya. Nah, ketika kita bersyukur, ketika kita berterima kasih kepada tetangga kita yang memberikan, harus mentasarrufkan pemberiannya sesuai dengan apa keinginannya. Kita diberikan comro oleh tetangga, pasti untuk dimakan. Ya udah, makan aja sama anak istri kita ya. Kemudian kalau Allah menganugerahkan nyawa kepada kita, sebenarnya buat apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Allah ngasih kesempatan untuk beribadah. Subhanallah. Allah memberi mata, Allah memberi telinga, Allah memberi tangan, Allah memberi kaki dan lain sebagainya. Seluruh kenikmatan itu, walaupun di dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, seandainya engkau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena saking banyaknya ya, dari mulai bangun tidur, kemudian beraktivitas, kemudian mau tidur, bahkan tidur itu sendiri itu adalah rangkaian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan seluruh kenikmatan ini bisa diwakili dengan ungkapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Maka itu salah satu doa terbaik, kata Rasulullah SAW, wa khairud doa alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillahirabbil alamin. Di sini dikatakan jin dulu baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, kenapa? Apakah Allah lebih memuliakan jin daripada manusia atau bagaimana ini teh? Dilihat dari senioritasnya. Kira-kira kita dengan jin senior mana? Senior jin. Senior jin Ibu ya. Bahkan 6.000 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam, Azazil yang merupakan makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah beribadah dan sudah menjadi pemimpinnya para malaikat. Azazil. Siapa itu Azazil? Siapa? Azazil betul. Azazil adalah raja jin.
yang asalnya bernama Azazil. Tapi ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, disuruh bersujud dalam artian lil hurmah, menghormati Nabi Adam, aba wastakbara, itu si jin membangkang. Gengsi dong Tuhan, kenapa harus saya yang menghormati kepada Nabi Adam? Kan dia anak kemarin sore ya Allah. Kalau mau juga dia yang hormat ke siapa ya dong? Saya udah 6.000 tahun diciptakan dan beribadah kepada Engkau, bahkan menjadi pemimpinnya para malaikat. Tapi ini Nabi Adam baru juga diciptakan, masa saya harus menghormati dia? Kan nggak logik gitu ya. Nah, si Azazil itu lupa bahwa penghormatan kepada Nabi Adam itu adalah perintah Allah. Itu esensinya adalah perintah Allahnya, bukan menghormat Nabi Adamnya. Nah, itu yang lupa ya. Maka si Al-Jazil menjadi ablasa yublisu iblisan, makhluk yang berputus asa. Putus asa dari apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Jadilah namanya keren dan beken dengan istilah iblis. Padahal aslinya adalah Azazil gitu ya. Maka iblis itu sebenarnya bukan nama ya, tapi kalau Sunda mah laniannya bapaknya. Lanian lakob ablasa yublisu iblisan, makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Syaitana yusyaitanu syaitonan, makhluk yang terputus dari rahmat Allah. Ablasa juga sama, terputus, berputus asa gitu ya. Kalau syaitana yang tersesat, maaf, yang tersesat dari kasih sayang Allah, dari hidayah Allah. Yang menyesatkannya Allah apa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya. Bukan menghormat Nabi Adam berarti kemuliaan kita jatuh, tidak. Tetap hormatnya kepada Allah, cuma Allah memerintahkan untuk hormat. Seperti kita aja ya, kita hormat kepada suami, bukan berarti istri harus hormat pada suami karena suaminya, bukan. Dan sama-sama makhluk kita ya, tapi Allah memerintahkan kepada istri untuk menghormati suami. Suami juga sama punya perintah dari Allah. Apa itu perintahnya? Melindungi, menyayangi, memberikan semua kebutuhan, betul ya. Jadi saling menghormat, saling menghargai. Kan kita karena gimana Allah aja ya. Kata Allah harus hormat, ya hormat. Kata Allah harus melindungi, ya harus lindungi gitu ya. Karena esensinya adalah menghormati Allah. Jadi bisa dipahami ya, kenapa Allah menyebutkan jin daripada manusia lebih awal? Karena senioritas, bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, 6.000 tahun Nabi Adam diciptakan, itu jin sudah menjadi pemimpin para malaikat. Malaikat sama jin saat itu lebih mulia siapa? Lebih mulia jin. Kenapa? Karena dia ketika bertakwa, takwanya melebihi daripada malaikat itu sendiri. Dan ketika sedang membangkang durhaka kepada Allah, maka derajatnya nyungsep daripada malaikat itu sendiri. Kalau malaikat mah enggak, stuck aja di situ ya. Ya la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena pemahaman malaikat, apa yang diperintahkan Allah itulah yang harus dikerjakan, tanpa membantah, tanpa berpikir, tanpa ada penawaran dan lain sebagainya. Kan kalau manusia mikir-mikir dulu ya, saya ini mas saya gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Harusnya apa itu? Bukan sholat. Ke masjid laki-laki, ke laki-laki. Ke masjid dulu ya. Ke masjid. Tapi karena karek ada nih, belum juga komat. Habis komat, belum juga takbir. Habis takbir, belum juga rakaat kedua dan lain sebagainya gitu ya. Manusia. Jadi yazidu wa yanqusu, manusia kadang bertambah keimanannya, kadang menurun, kadang berkurang. Ketika keimanan mereka bertambah,
melebihi malaikat, melebihi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi di saat keimanannya turun, maka nyungsep dari semua makhluk-makhluk Allah. Ya, mudah-mudahan kita mah di senantiasa di sekalipun ngagejlik aya ngagejlikna, tapi mudah-mudahan yang yazidu selamanya kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian lafaz illa liya'budun, ini ada penafsiran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsirnya Al-Jilani. Nah, ini sama yang mengijazahkan kitab ini, kitab Miftahus Sudur, dengan kitab Sirrul Asrar, dengan kitab Mafatihul Ghaib, dengan kitab Tafsir Al-Jilani. Kalau ini mah kadang susunan Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifi. Kalau 3 kitab yang tadi disebutkan itu susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika saya silaturahim ke Pangrasa Ajengan Zezen Bazul Asyab di Sukabumi, teman-teman minta amalan semuanya, amalan ini segala macamnya. Saya mah enggak. Bade naon kayak bager cenah ka dia. Enggak, saya bilang saya mah hanya ingin tafsir Al-Jilani. Saya bilang pengen ijazahan. Sok. Semuanya kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diijazahkan oleh beliau, alhamdulillah gitu ya. Kenapa saya lebih memilih ilmu ketimbang amal? Karena memang beliau adalah ahli ilmu dan amal. Tapi sebelum amal apa dulu? Ilmu dulu, maka saya memilih amal. Dan alhamdulillah ternyata subhanallah pilihan saya tepat, ilmunya sampai sekarang sangat bermanfaat, alhamdulillah ya. Di dalam lafaz liya'budun, di dalam makna surah atau ibarat lafaz liya'budun di dalam Az-Zariyat ayat 56, ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ay liya'rifun. Untuk apa? Liya'rifuni, untuk mengetahuiku. Firman Allah liya'budun ini untuk beribadah kepada Allah. Tapi maknanya ibadah itu apa? Liya'rifun, supaya mereka mengenalku. Alasannya adalah faman lam ya'rifhu, maka kalau orang tidak mengenal, fa kaifa ya'buduhu, bagaimana mungkin bisa beribadah? Ibadah kumaha, salat wae belum hafal gitu ya. Untuk anak-anak mohon maaf misalkan mah hari maghrib teh bagaimana, karena mamahnya agak bingung gitu ya, ya udahlah tuh datang aja ke musola katanya. Si anak teh kucluk ke musola. Maksud orang tua dan maksud anak itu untuk apa? Biar bisa sholat anaknya ya. Tapi kata si ibunya, pokoknya mah ikuti aja orang yang lagi sholat katanya. Kalau gerakannya gini, kalau gerakannya gini. Oh iya mah katanya. Nah kebetulan si anak itu ada di barisan ketiga. Ini orang tua, ini remaja, malum remaja lah, itu anak-anak misalkan. Si anak kan nggak tahu gitu ya. Yang tahunya di pikirnya, ikuti aja gerakan orang yang lagi sholat katanya. Ketika Allahu Akbar, kebetulan yang di depannya melihat temannya, gimana nih kaleci rame itu? Ikutin aja anaknya. Woi, kaleci bagaimana? Rame itu? Wah, entah katanya. Kemudian sikut lagi kanan kirinya. Akhirnya dia ngikuti, ngikut kiri. Kemudian agak bingung nih anaknya. Aduh, segini aja udah sakit-sakit nih sholat pertama kan ya. Kemudian pas ruku, kebetulan si anaknya itu iseng, yang di remaja agak noker gitu ya. Hei, dia bingung, kan belakangnya nggak ada noker. Akhirnya yang ini jadi korban. Hei gitu. Kemudian lagi sujud, disepak kakinya, bludak. Ikutan aja lagi anaknya, bludak. Wih, pulang benjol ini. Kata ibunya, nah kenapa ente sholat kok benjol katanya? Saya nggak mau ke musola lagi mak. Kenapa? Sholat kok gitu katanya. Pada benjol gitu. Nah ini karena tidak mengetahui. Coba kalau mengetahui,
diajarkan dulu sama anak, sama ibunya, sama ayahnya. Begini ya sholat tuh seperti ini. Kemudian tartibnya seperti ini, sebelumnya wudu dulu dan lain sebagainya. Insya Allah akan tertib gitu. Tapi anak-anak mah masalah umum, ibu. Saya ke Malaysia ternyata masalahnya juga sama Malaysia. Wah, anak-anak tuh ya. Gak apa-apa, sebagai pelanjut kita Bu ya. Kalau kita udah sepuh-sepuh, siapa yang akan melanjutkan? Betul nggak? Iya. Cuma kalau terlalu lama dibiarkan, ya nggak gitu juga tuh ya. Liya'rifun, yakni untuk mengenal aku. Faman lam ya'rifu fa kaifa ya'buduhu, maka barang siapa yang tidak mengenalku, maka bagaimana dia bisa beribadah. Nah, gitu. Jadi ini alasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengartikan, menafsirkan lafaz liya'budun menjadi liya'rifun. Bukan lafaznya dirubah, bukan, tapi penafsirannya gitu ya. Fal ma'rifatu, maka adapun ma'rifah, innama sesungguhnya ma'rifat itu tahsulu bikashfil hijabi, akan menghasilkan ma'rifat dengan terbukanya hijab gitu ya. Itu udah ada nih? Belum ya? Bikashfil hijab, dengan terbukanya hijab. Nah, apa itu hijab? Penghalang. Penghalang dari siapa? Penghalang antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. An hujubin nafsi an mir'atil qalbi. Masya Allah ya. Dari hijab-hijab diri, dari cerminan kolbu, bitasfiyatiha, dengan membersihkannya, fayaro, maka kalau sudah bersih kolbunya, fayaro, maka akan bisa melihat fiha, dari kolbu itu sendiri, apa? Jamalul kanzil makhfiyi, keindahan perbendaharaan Allah yang tersembunyi. Subhanallah ya. Kenapa ada orang yang sanggup melanggar syariat? Karena tidak melihat hakikat Allah di dalam syariat itu. Kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid atau musola? Karena tidak melihat hakikat Allah akan keberkahan sholat berjamaah, gitu ya. Nah, kenapa banyak orang yang tidak hadir ke majelis taklim? Karena memang tidak melihat sesuatu yang diperlukan di majelis tersebut. Tapi bagi kita mah, majelis taklim itu adalah maghfirah Allah, adalah ampunan Allah, adalah fadilah Allah, adalah keutamaan, adalah segala macam. Maka betapa kalau kita ada majelis taklim, alhamdulillah, kalbu kita senang untuk hadir ke majelis taklim ya. Adanya di mana melihat cahaya tersebut, melihat semua keutamaan-keutamaan itu fi sirri lubbil qalbi, di dalam sir lubnya qalbu. Karena ini ada 7 tingkatan Ibu, perhatikan. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan dengan firman-Nya, dalam diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa banaitu fi jawfil adama qasiran, bahwa di dalam diri manusia itu aku ciptakan istana. Wa fil qasri sadran, di dalam istana tersebut Allah mengibaratkan tubuh kita itu adalah istana, dan bagian yang paling utama di dalam istana tersebut adalah sadran, dada. Wa fil sadri qalban, di dalam dada itu ada hati, tapi hati bukan yang terdalam, ada lagi. Wa fil qalbi lubban, di dalam qalbu ada lub. Lub itu inti. Kemudian wa fil lubbi syagofan, di dalam inti ada syagofan, ruang yang lebih dalam lagi. Wa fi syagofi lub, terbalik. Wa fi sadri
wa fil qalbi syagofan. Di dalam qalbu itu ada ruang yang lebih dalam lagi. Wa fil syagofi lubban. Nah, di dalam sisi yang lebih dalam lagi ada ruang yang paling dalam, itulah lubban. Wa fil lubbi sirron. Dan di dalam lubban itu ada sir. Wa fis sirri anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, ada 7 tingkatan. Istana, dada, hati, syagofan yang paling dalam, kemudian lubban, di dalam lubban ada sirron, di dalam sirku, wa fihi anak, dan di dalam sir manusia itu adalah terdapat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi sirril lubil qalbi, dan di dalam bagian sir yang paling terdalam, dalam lubi, dalam qalbi, itu ada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil hadisil qudsi, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiya. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtul khalqa fa'ahbabtu an u'rifa, maka aku ingin diketahui oleh makhlukku, likai u'rifa fa khalaqtul khalqa likai u'rifa, maka aku ciptakan makhlukku untuk mengetahui aku, supaya mereka mengenalku. Begitu Ibu ya. Jadi alasan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan lafaz liya'budun dengan liya'rifun terkait dengan hadis qudsi yang tadi saya sampaikan, dan juga hadis qudsi yang barusan juga saya sampaikan, tapi tidak terdapat di dalam Miftahus Sudur, yakni Allah merupakan perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian Allah ingin diketahui oleh makhluknya, maka Allah ciptakan makhluk untuk mengetahui keberadaannya, supaya kita bermakrifat kepadanya.